Hai Sagittarius, selamat datang di channel Najwa Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk kesusahan-kesusahan dan keberuntungan yang kamu hadapi pada tahun 2020. Begitu. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu, Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi dan pembelajaran pada kehidupan kamu di tahun 2020. Baik Sagittarius, jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat bagi kamu. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat bagi orang lain. So, untuk kamu Sagittarius atau seseorang yang sedang ngipuin Sagittarius di video ini, dimohon untuk bijak dalam menyikapi video ini. Begitu ya Sagittarius. Dan bagi kamu Sagittarius yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kamu, kehidupan kamu, kisah cinta kamu, karir kamu, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Begitu. Kamu bisa menghubungi Najwa melalui kontak person yang sudah Najwa cantumkan di cover video dan juga di kolom description. Gitu ya. Baik, saya tarik energi kamu, saya mulai Sagittarius. Ya. Di sini aku melihat adanya situasi kejayaan pada tahun 2020. Kejayaan bagi hidup Sagittarius. Matahari, pelangi, mentari, setelah adanya badai, setelah adanya cobaan. Begitu. Pada tahun 2020, sumber ekonomi Sagittarius di sini aku melihat semakin atau rada lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini aku juga melihat adanya pendekatan secara emosional bagi diri Sagittarius. Ada mantan, ada orang baru, ada sosok baru atau pasangan hidup baru di sini yang mulai membuat Sagittarius bermekaran. Begitu. Di sini aku juga melihat situasi di mana pada tahun 2020 Sagittarius sedang dilanda tentang sakit hati, kekecewaan, dan tentang pengorbanan terhadap keluarga di sini. Banyak sekali petir yang melanda hidup Sagittarius di sini tentang adanya kabar-kabar yang kurang baik, baik itu kabar tentang temannya atau iri hati dalam hati Sagittarius mengenai partner-partner hidupnya begitu. Tetapi di sini sangat jelas dan kuat sekali tentang keberuntungan hoki Sagittarius tahun 2020 tentang sumber ekonomi, sumber keuangan, dan juga sumber kenaikan level diri Sagittarius di sini. Baik, Najwa akan explore lebih dalam pada kartu tarot lainnya untuk kehidupan Sagittarius ya, kesusahan, keberuntungan. Baik Sagittarius, Najwa mulai, saya tarik energi kamu. Baik, di sini Seven of Wands. Bottom of the deck kamu terlebih dahulu, Page of Swords. Ya, di sini ada Queen of Cups, ada the Fool energy, ada Four of Cups energi terbalik. Queen of Wands, Five of Pentacles, Five of Swords, nggak terbalik ya, The Moon energi terbalik. Ya, di sini aku melihat untuk kesusahan, keberuntungan di sini lebih condongnya ke partner ya, ke pasangan gitu, dan ke ekonomi di sini. Ya, bagi Sagittarius tahun 2020 saya cukup
energinya cukup berat sekali di sini ketika saya harus membaca. Tahun 2020 adalah tahunnya Sagittarius. Tahun 2020 adalah kejayaan Sagittarius dan semoga kedepannya lagi. Tahun 2020 adalah kesusahan dalam diri Sagittarius ketika Sagittarius harus menetapkan satu orang dalam hidupnya untuk menjadi partner gitu. Di sini aku melihat sebagian besar Sagittarius di dunia ini pada tahun 2020 dan itu terjadi pada awal-awal tahun, pertengahan tahun. Sagittarius banyak sekali didekati oleh lawan jenisnya di sini. Sagittarius banyak sekali melakukan hubungan di sini, maksudnya penjajahan di sini, penjajahan, pendekatan emosional secara lebih dalam, tidak cocok lalu berpisah, nyambung lagi, tidak cocok berpisah dengan orang baru lagi di sini. Karena aku melihat ada situasi di mana Sagittarius tidak bisa hidup tanpa seseorang di sampingnya atau pendampingnya. Ketika ada masalah, Sagittarius mencurahkan hatinya pada orang lain. Nah, di sini aku juga melihat situasi di mana Sagittarius ada yang menggunakan aplikasi jodoh di sini di HP-nya, di smartphone-nya di sini ada aplikasi Tantan atau lainnya di sini. Ya, aku juga melihat situasi di mana Sagittarius sedang balikan dengan mantannya, balikan dengan seseorang yang pernah hadir, yang sangat dicintai Sagittarius pada tahun sebelum 2020 di sini. Cukup jelas sekali energinya di mana Sagittarius juga terbelenggu oleh cinta segitiga di sini, sehingga Sagittarius harus meninggalkan orang-orang yang dicintainya dan menetap pada satu pilihan, menetap pada satu orang di sini. Dan ketika Sagittarius berusaha untuk melepaskan orang-orang tersebut, hati Sagittarius di sini merasa hampa. Terasa seperti memiliki tetapi tidak menjiwai atau menyenangkan dalam segala situasi bersama orang tersebut. Begitu. Ada kehampaan, ada kerisauan, ada ketidakpuasan dalam diri Sagittarius ketika Sagittarius harus memilih satu orang yang benar-benar menjadi pendamping hidupnya di sini. Ya, ada rasa kecewa, rasa marah di sini. Aku juga melihat ada ikut campur dari sebagian keluarga di sini. Sangat kuat sekali energinya, ada hubungan tersembunyi juga di sini. Aku melihat ada Sagittarius yang melakukan hubungan di sini. Hubungannya ada cinta segitiga, ada yang berhubungan dengan milik orang lain, bisa suami orang lain, istri orang lain, atau bahkan pacar orang lain di sini. Hati Sagittarius yang lembut, punah, hancur di sini terjadi pada pertengahan tahun. Sagittarius sangat speak up dan berusaha untuk selalu speak up pada dirinya, pada Tuhannya. Untuk apa? Untuk bisa menemukan yang terbaik, untuk bisa memilih yang terbaik. Itu prinsip Sagittarius di sini. Banyak yang mendekat, banyak yang harus didiskualifikasi dalam kesusahan emosional terkuras di sini. Dan untuk good news-nya di sini, pada tahun 2020 aku melihat tentang kematangan jiwa Sagittarius. Aku melihat tentang sinarnya Sagittarius dalam menyusun masa depan di sini, di mana Sagittarius mulai bisa untuk satu demi satu merancang, menganggarkan apa yang dibutuhkan untuk kedepannya. Dan aku berusaha di sini melihat sisi lain dari Sagittarius, di mana walaupun di sini ada the full energy tentang bangkitnya diri Sagittarius, di sini adalah tentang kemajuan, begitu. Ada Sagittarius yang mulai meningkat ekonominya di sini, keuangannya yang di sini selalu ada aja sumbernya di sini masalah ekonomi. Sagittarius berusaha untuk menaklukkan dirinya, merubah sisi negatif dalam dirinya, terutama karakteritis, sisi karakter, sisi kemalasan. Karena yang bisa melawan Sagittarius di sini adalah meninggalkan rasa malas. Begitu. Meninggalkan rasa malas. Maka Sagittarius bisa menggenggam lebih baik. Gitu. Aku juga melihat tentang adanya pilihan yang selalu hadir dalam hidup Sagittarius, tetapi Sagittarius di sini risau
Ya, tahun 2020 adalah risaunya Sagittarius. Tahun 2020 adalah hokinya Sagittarius. Tahun 2020 adalah gemerlapnya Sagittarius di sini. Aku juga melihat sisi di mana kebanyakan Sagittarius di dunia ini sedang kembali kepada cinta masa lalu. Gitu. Musibah juga selalu ada dalam diri Sagittarius. Tapi baiknya Sagittarius di sini selalu positive thinking. Nggak mau terlalu larut dalam masalah gitu, nggak mau memusingkan suatu hal begitu, berpikir aja positif ke depan begitu. Dan di sini aku melihat cobaan dalam diri Sagittarius adalah tentang keborosan. Boros ini sangat mengakar kuat pada diri Sagittarius pada tahun 2020 di sini. Ya, banyak sekali pengeluaran, tetapi untungnya ada pemasukan-pemasukan yang di sini memang sangat menunjang kehidupan Sagittarius lebih baik di sini, naiknya pemasukan Sagittarius. Dan aku juga melihat sisi dari Sagittarius lebih meningkatkan religinya, lebih meningkatkan spiritualnya di sini kepada Tuhannya juga, kepada semesta. Dan aku juga melihat situasi dari buruknya Sagittarius tahun 2020 adalah sisi di mana Sagittarius di sini dalam bulan-bulan tertentu hatinya bercabang. Begitu. Hatinya mencintai lebih dari satu orang. Mungkin bagi Sagittarius yang jomblo itu adalah suatu pilihan. Tetapi bagi Sagittarius yang berpasangan di sini adalah sebuah cobaan yang sangat berat. Tetapi aku melihat di sini Sagittarius berusaha untuk selalu berkomitmen. Gitu. Lebih meningkatkan rasa komitmen terhadap satu yang dipilih gitu ya. Baik Sagittarius, saya akan lihat oracle energi untuk kamu. Saya mulai Sagittarius. There are two wings. Ya, journey. Ya. Tahun 2020 di sini aku melihat tentang Sagittarius juga ada yang mulai mengikat cintanya dalam artian bertunangan, dalam artian menuju ke pelaminan di sini. Dan Sagittarius berusaha untuk menikmati dengan pasangan yang ia pilih, walaupun dia harus mengorbankan beberapa orang atau mengorbankan salah satu kekasih dalam jiwanya di sini. Tetapi untuk pilihan hati Sagittarius pada detik ini atau detik itu gitu, ketika Sagittarius harus memilih, Sagittarius berusaha untuk menikmati itu, berusaha untuk fokus itu, berusaha untuk melampaui masa depan dengan orang tersebut, dan berusaha untuk menaikkan kualitas dirinya dengan selalu kerja keras di sini. Tetapi ingat, rasa malas, rasa mengulur-ngulur pekerjaan dalam diri Sagittarius ini juga sangat kuat mengakar, gitu ya. Ya, saatnya Sagittarius untuk membuka cinta, saatnya untuk Sagittarius menikmati cinta, saatnya Sagittarius untuk menebar cinta. Tahunnya Sagittarius, hokinya Sagittarius. Selamat, cukup berat sekali pembacaan ini untuk tahunan, yaitu tahun 2020 untuk kamu Sagittarius. Keberuntungan banyak sekali yang kamu dapatkan tentang hoki di sini. Dan di sini aku melihat kesusahan di sini juga ada dari titik terendah ketika tabungan kamu sangat habis di pertengahan atau di awal tahun atau pada tahun Februari, Juni gitu. Tetapi setelah itu kamu mulai merangkak naik, semakin naik level keuangan kamu di sini. Begitu Sagittarius. Baik Sagittarius, jangan lupa berhemat, selalu jujur, produktif, kembangkan diri kamu. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye Sagittarius.